sekarang saya akan menjelaskan pengertian elektrolit dan non-elektrolit. Jadi larutan elektrolit bisa disebut juga dengan konduktor elektrik. Sejenis larutan ini ada yang sifatnya kuat dan lemah. Jadi ciri-ciri elektrolit kuat, larutannya mampu mengantarkan arus listrik dengan baik dan kuat. Ditandai dengan lampu yang menyala, serta banyak mengandung gelembung gas ketika diuji dengan alat penguji elektrolit. Elektrolit kuat dalam air akan terionisasi sempurna sehingga derajat ionisasi adalah alfa sama dengan 1, alfa sama dengan jumlah mol yang terionisasi dibagi jumlah mol mula-mula. Larutan elektrolit kuat terdiri atas kelompok larutan-larutan basa kuat, asam kuat, dan garam, kecuali garam merkuri. Pada larutan elektrolit kuat, senyawa dalam air akan terionisasi sempurna dan menghasilkan ion-ion yang banyak. Lalu ciri-ciri elektrolit lemah. Senyawa dalam air terionisasi yang sebagian akan menghasilkan ion-ion yang sedikit. Larutan elektrolit lemah terdiri atas larutan basa, lemah, dan asam lemah, dan mengantarkan jumlah listrik yang sedikit atau lemah. Derajat ionisasi alfa 0 lebih kecil dari alfa, alfa lebih kecil dari 1. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Jika di sekitar pengantar listrik atau elektroda tidak muncul gelembung-gelembung gas dan lampu tidak menyala ketika diuji. Ciri-ciri non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, senyawa dalam air tidak mengalami proses ionisasi. Larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi dalam air, maka alfa sama dengan 0. Larutan non-elektrolit terdiri atas kelompok senyawa organik, molekular yang larut dan tidak mengantarkan arus listrik. Nah, di sini saya akan membahas mengenai alat dan bahan. Yang pertama, alat dan bahan untuk maket yaitu gunting, lem tembak, kardus, styrofoam, kerikil, cat dan palet, bunga hias, dan stik es krim. Untuk alat dan bahan uji cobanya, yang pertama kita membutuhkan kabel, baterai yang besar, lampu bohlam kecil, solatip, gunting, dan untuk bahannya air garam atau NaCl, dan terakhir yaitu cuka atau CH3COH. Subandi, saya dari kelas 11.5 absen 26. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan dan juga cara buat maket kimia yang kami buat. Jadi itu kami membuat sungai yang ada bunga-bunganya. Jadi alat dan bahan yang kami perlukan adalah stik es, kardus, styrofoam, batu, cat air, bunga-bunga palsu, plastik, lem tembak, gunting, dan cutter. Jadi itu cara buatnya. Yang pertama, kita tinggal potong kardusnya berbentuk persegi panjang. Kita juga potong styrofoamnya seukuran dengan kardus. Lalu kita tempel kardusnya di atas styrofoam. Sesudah itu kita cat styrofoamnya menjadi warna hijau, cetua, jadi seakan-akan itu tuh rumput. Setelah itu kita tinggal susun batunya dari ujung styrofoam ke ujungnya lagi, kita susun dan kita tempel menggunakan lem tembak. Tetapi di bagian yang sebelah kiri itu kita buat lebih tinggi supaya nanti itu terkesannya kita bisa buat air terjunnya yang lagi airnya turun. Setelah ditempel bebatuannya, kita tinggal cat isi di dalam itu jadi warna biru supaya jadi terkesan air. Sudah itu di bagian batu yang tinggi kita tambahin plastik, kita buat turun gitu, kita tempel pakai lem tembak. Sesudah itu kita tambahin lem tembak seakan-akan itu air yang turun. Nah, sesudah itu kita tinggal tambahin bunga-bunga di pinggir-pinggir batunya supaya itu terkesan menjadi bunga-bunga di dekat sungai. Nah, di pinggir-pinggir kardusnya kita tambahin pagar yang kita buat dari stik es. Nah, cara buat pagar itu, satu stik es itu dibagi menjadi 2. Setelah itu kita tempelkan, jadi satu pagar itu ada 3. Nah, satu sisi itu kita buat jadi 3,5. Sudah itu tinggal ditempel, dan itu aja cara buat maket kimia yang kami buat. Sekian dan terima kasih.
Nah, jadi setelah maketnya itu jadi, kita bakal buat kabel lampunya. Pertama-tama itu potong 2 kabel, masing-masing itu sekitar 60 cm. Terus pisahin kabel yang merah sama yang putihnya. Terus masing-masing ujung kabelnya itu semuanya digunting untuk ngebuka. Terus kita sambungin 2 baterai yang berukuran besar. Terus ujung-ujungnya itu kita tempelin, disambungin sama yang kabel merah. Ditempelinnya itu pakai solatip aja ya. Terus abis itu rangkaian intunya tuh kita tempel ke papan maket yang udah kita buat. Terus salah satu kabel merahnya ini kita sambungin ke satu sisi lampu, terus di sisi lampu yang lainnya kita pasangin sama kabel putih. Jadinya kan masing-masing ujungnya itu berakhir di kabel putih sama kabel merah yang satunya. Nah, keduanya itu kita sambungin pakai paku. Lalu diuji deh pakai cairan-cairan yang udah kita buat. Di sini saya Karen absen 13 akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari percobaannya. Nah, dari percobaan tuh kita bisa mengelompokkan mana elektrolit kuat dan mana elektrolit lemah, juga non-elektrolit. Contoh elektrolit kuat itu garam, elektrolit lemah itu cuka, urea, dan deterjen. Kemudian non-elektrolit itu ada gula, alkohol, kapur, sirih. Nah, sekarang perbedaan larutan elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit. Pada larutan elektrolit kuat itu, bohlamnya akan menyala dan timbul banyak gelembung gas. Pada larutan elektrolit lemah, bohlam tidak akan menyala namun timbul sedikit gelembung gas. Pada larutan non-elektrolit, lampu tidak akan menyala dan juga tidak akan timbul adanya gelembung gas. Jadi kesimpulannya, pada larutan elektrolit kuat, timbul banyak gelembung gas juga disertai menyalanya bohlam akibat zat yang terlarut berupa ion-ion yang terionisasi sempurna dan bergerak bebas sehingga mampu mengalirkan arus listrik. Nah, pada larutan elektrolit lemah, timbul sedikit gelembung gas disertai tidak menyalanya bohlam akibat zat yang terlarut berupa ion-ion yang terionisasi sebagian sehingga tidak cukup kuat untuk mengalirkan arus listrik yang diperlukan untuk menyalakan bohlam. Sementara pada larutan non-elektrolit, tidak terdapat gelembung gas dan bohlam tidak akan menyala akibat zat yang terlarut tidak berupa ion. Sekian, terima kasih.